Gaya komunikasi. Halo para pemikir liar, ini adalah intuisi kognisi. Kemampuan kita dalam berkomunikasi merupakan salah satu keterampilan yang sangat penting dalam hidup kita. Maka dari itu, gaya atau perilaku kita dalam berkomunikasi akan menentukan efektivitas komunikasi yang kita lakukan. Pada dasarnya, setiap individu memiliki perilaku atau gaya komunikasi yang berbeda-beda. Gaya atau perilaku inilah yang kemudian menyebabkan perbedaan seorang individu dalam mengekspresikan pikiran dan perasaannya terhadap orang lain. Untuk mengurangi kesalahpahaman dan kurang efektifnya komunikasi yang kita lakukan, perbedaan gaya komunikasi pada setiap individu perlu kita pahami. Secara khusus, gaya komunikasi memiliki kecenderungan atau motif terhadap individu untuk mengekspresikan perasaan dan pikirannya melalui komunikasi nonverbal. Hal ini juga selaras dengan realita kehidupan bahwa sebagian besar komunikasi yang kita lakukan merupakan komunikasi nonverbal. Secara umum, gaya atau perilaku komunikasi itu ada 4, yaitu pasif, pasif-agresif, dan asertif. Oke, kita akan coba bahas keempat gaya komunikasi tersebut. Yang pertama yaitu komunikasi pasif. Komunikasi pasif merupakan gaya atau perilaku komunikasi saat individu menghindari untuk mengekspresikan pikiran dan perasaannya sehingga individu tersebut tidak memberikan respon dalam situasi tersebut. Biasanya, individu yang memiliki gaya komunikasi pasif ini kurang percaya diri dan malah lebih percaya dengan pendapat orang lain. Bahayanya lagi, individu yang memiliki gaya komunikasi pasif bisa saja merasa memiliki harga diri yang rendah dan juga individu tersebut sangat sulit untuk berkomunikasi secara efektif. Individu dengan gaya komunikasi pasif cenderung pendiam, tidak suka berdebat, sulit untuk mengatakan tidak pada orang lain, dan juga cenderung suka meminta maaf. Nah, di antara kalian pasti kan punya temen tuh yang diem aja. Kalau diajak kemana, iya, meskipun dia punya kesibukan, dia nggak bisa nolak gitu buat nolak ajakan kalian. Lalu yang kedua yaitu komunikasi agresif. Nah, gaya komunikasi agresif bisa dibilang gaya komunikasi yang belak-belakan, yang mana individu tersebut mampu dengan mudahnya mengekspresikan pendapat, pikiran, dan perasaannya tanpa memperhatikan sekitarnya. Nah, biasanya individu yang menggunakan gaya komunikasi agresif ini selalu ingin mendominasi pembicaraan dan hanya ingin pendapatnya yang didengarkan. Individu dengan gaya komunikasi agresif, cara bicaranya cenderung mengintimidasi, suka menyuruh, dan cenderung tidak peduli dengan perkataan orang lain. Ya, biasanya bodo amat sih sama omongan orang lain dan nyablak aja gitu seenaknya. Lalu yang ketiga yaitu komunikasi pasif-agresif. Nah, gaya komunikasi ini merupakan gabungan dari gaya komunikasi pasif dan gaya komunikasi agresif. Biasanya, individu dengan gaya komunikasi pasif-agresif menggunakan kata-kata yang menyenangkan dalam berbicara, namun tindakannya bertolak belakang dengan ucapannya. Bisa dibilang gaya komunikasi ini cukup manipulatif, karena secara diam-diam bisa merubah situasi menjadi lebih menguntungkan bagi dirinya. Individu dengan gaya komunikasi pasif-agresif cenderung menggunakan kalimat yang sarkas atau menyindir, kalimat yang ambigu, dan kalimat yang manipulatif. Maksudnya yaitu bahasa tubuh tidak sesuai dengan perkataannya gitu. Ya, biasanya banyak kan orang-orang yang di depan bilang A, ternyata di belakang malah B gitu kan. Nah, gaya komunikasi yang keempat yaitu gaya komunikasi asertif. Nah, gaya komunikasi asertif paling banyak disebut sebagai gaya komunikasi paling efektif karena gaya komunikasinya yang terbuka dan tidak berlebihan. Biasanya individu dengan gaya komunikasi asertif bisa dengan sangat tegas mengekspresikan pikiran, pendapat, dan perasaannya terhadap orang lain. Meskipun begitu, individu dengan gaya komunikasi asertif tetap menghargai dan menghormati pendapat orang lain, bahkan membuka ruang kompromi atau bahkan diskusi ketika menemukan konflik dengan orang lain. Individu dengan gaya komunikasi asertif cenderung percaya diri saat berkomunikasi dan juga mampu untuk berbagi ide serta terbuka dengan orang lain. Nah, dari keempat gaya komunikasi yang sudah saya sampaikan, kalian termasuk gaya komunikasi yang mana nih? Tulis di kolom komentar ya. Dikarenakan gaya komunikasi asertif merupakan gaya komunikasi yang paling efektif, saya akan coba bahas lebih mendalam tentang gaya komunikasi asertif beserta pengaplikasiannya di kehidupan sehari-hari. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian dan setelah nonton video ini setidaknya kalian bisa mengurangi pemikiran liar kalian. Terima kasih, saya Tama dari Intuisi Kognisi dan sampai jumpa.